Sorry? 104. 104 ya? Lu udah jadi pria 100 kilo ya? PSK ya? Iya. Lu kurus ini gara-gara apa yang pengen gue tanya? Agak, isu yang gue dapet lu gara-gara patah hati, men. Apaan? Mengurangi nasi itu ngaruh nggak sih? Gue, BTW gue pakai baju pas kita Anjay, lu mau liburan? sengaja gue biar suasananya liburan ini. Oke, gue opening dulu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Aditora TV. Geng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Jadi di sebelah gue ini udah ada bekas temen gue dulu. Anjing bekas. Tapi asli ketika gue ngeliat sosial media dia, men, wow, gue kayak dalam pikiran gue, apa dia sakit kanker atau atau dia sel darah putih atau gimana gitu, kanker darah atau apa, kurus banget gitu. Kurus banget, men, gitu. Pas gue lihat emang keseharian dia adalah olahraga terus di sosial medianya, dan menurutku itu adalah salah satu influence yang gue dapet dari sosial medianya sih. Gue ini namanya Ardi Rosyadi, tapi gue sering manggil dia Juri. Itu gue nggak tahu kenapa manggil dia Juri, tapi langsung aja kita ngobrol sama teman gue ini ya. Jur, sehat? Hei, alhamdulillah. Ya Allah, Jur, ini beneran sehat kan lu? Gue takut. Sehat. Gue takut loh. Buset nih, kalau gue sakit mah nih ada nih, lumayan tuh telur mah dikit-dikit mah tuh. Sumpah, Telur puyuh juga. kalau gue ngeliat foto lu beberapa bulan, udah setahunan kali, lu ngejalanin program diet ini udah sebulanan dulu? Setahun enggak sih? Sebenarnya sih bukan diet, sob. Apa? Lebih ke rajin olahraga aja rutin. Tapi makan tetap. Makan tetap, cuman malam itu gue yang gue kurangin porsinya. Oke, jadi biar obrolannya terinci nih, gue mau mulai dari pertama dulu nih. Yeah. Lu kurus ini gara-gara apa yang pengen gue tanya? Karena gue ngelihat lu pertama kali masuk ke kantor gue yang sebelumnya tuh sama lah 3 kali lipat dari gue ya gedenya ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi kok sekarang bisa gini, gara-gara apa sih, men? Ya kan, awalnya tuh gue waktu abang gue nikah tuh Januari 2019. Kan foto keluarga tuh. Gue lihat nih perut gue ya offset banget nih. Terus badan gue udah parah lah. Tapi isu yang gue dapet lu gara-gara patah hati, men. Apaan? Gara-gara patah hati lu tiba-tiba kurus kayak gini. Kenapa gitu? Coba lu jelasin gitu. Men, masih banyak ikan di laut. Oh, itu siap. Tapi kalau terus ya udah, jadi gue lihat apa sih, gue ngeliat badan gue offset nih kan. Badan gue kayaknya 2 kali lipat dari badan bokap gue. Okay. Udah gitu gue nyari ukuran baju juga susah kan. Gue mulai pertamanya biarin lah, gue nggak turun berat badan gue, yang penting stabil gini-gini aja. Kan. Tapi ya itu gue olahraga kayak di kamar biasa gitu, kayak misalkan sit up, push up, ngeplank, nge-crunch, atau jogging kecil-kecilan gitu kan. Itu mulai kapan? Itu kalau mulainya Februari kalau nggak salah. Februari itu ya, 2019. Iya, lo ditinggalin ya? Oke. Itu 28 Februari 2019 lu mulai atur pola Iya, pola hidup. Gitu ya, pola hidup lu ya. Gue lingkarin, gue setiap pulang kerja, gue gue sempetin sejam atau 2 jam gitu kan buat olahraga di kamar tuh, yang kayak sit up doang, Tiap kayak hari? push up doang. Setiap Itu tiap hari. Ya, tapi sih biasanya rata-rata 1,5 jam sih lah. Itu Gua- dari titik terberat lu berapa? Sorry? 104. 104 ya. Lu udah jadi pria 100 kilo ya? PSK ya? 100 kilo. PSK, iya boleh. Ya, pria 100 kilo. Oke. Terus Oh iya, olahraga kira-kira 1,5 jam setiap hari. Terus makan malam gue kurangin. Yang tadinya biasa gue kalau pulang kerja, kalau nyendok nasi nih 4 centong nih, oh iya. gue kurangin jadi 2 centong. Habis itu gue sit up gitu kan. Terus minum air yang banyak. Terus Nah, mulai dari situ gue udah kebiasa. Gue tertarik nih buat searching di YouTube. YouTube ya. Ya, gue nyari gimana cara mengecilkan perut. Nggak apa-apa sebenarnya, gue dulu nggak apa-apa badan gue gede, yang penting perut gue jangan offside gitu. Oke, iya. Iya. Terus gue nyari
ternyata itu kalau olahraga itu kita nggak bisa milih bagian mana yang mau kita kecilin. Nah, that's point. Iya benar. Kita nggak Iya bisa kan? tahu mau badan mana, mau leher kan. Gue niatnya pengen Iya. ini kan, biar Iya, gue punya, iya. biar gue punya leher kan. Tapi ternyata emang nggak bisa. Terus lanjut. Ya terus akhirnya gue searching, ternyata itu emang perut itu yang paling susah, yang paling bandel, yang paling cepat gede, tapi paling susah buat dikecilin. Terus? Ya udah, gue akhirnya olahraga ya udah, pokoknya gue olahraga yang penting rutin aja dulu lah. Jadi Ya. merubah dari sit up ke Dari sit up ke apa ya, kayak misalkan ngeplank, terus push up, nge-crunch, yang kayak apa sih tuh, yang kayak begini, betuk gitu. oh jumping jack. Iya, ya itulah pokoknya, gue nggak tahu namanya. Ya? Crunch tuh gue banget. Hah? Crunch tuh kayak Nge-crunch itu kayak sit up tapi cuma setengah doang. oh iya, si tahan di perut berarti ya. Iya, buat bagian atas, bagian perut atas. Ya udah, habis itu gua sempetin setiap Sabtu atau Minggu kan gua kalau lagi ada temen gua jogging. Tapi gue liat sekarang di sosmed kayaknya lu hampir tiap hari deh. Enggak, itu kalau ini karena apa aja, jadi gua sempetin setiap pagi gua sepedaan. Wih, keren. Nah, efek yang udah mulai lu rasa setelah berapa lama prosesnya? Gua pas waktu dari Februari sampai bulan puasa itu gua kan masih yang anggot-anggotan, enggak yang rutin. Jadi ibaratnya mungkin kadang-kadang gua turun sekilo, naiknya 3 kilo gitu kan. Jadi, pas mulai habis lebaran, gua langsung mulai apa sih namanya, bertekad nih. Dah, gua harus benar-benar hidup sehat nih gitu kan. Pas mulai habis lebaran, gua mulai lebaran itu apa sih? Juni apa Juli sih? Juni deh, kayak Juni. Juli ya? Juli, pokoknya pas itu Agustus gue timbang udah di berat badan gue turun. Berapa? Dari nyatanya 104 ke 98. 98 ya, pokoknya di sana. Iya, ke 98. Itu berarti dari situ gue Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, katakanlah 6 bulan lah ya. Iya. 6 bulan. Ya itu 98. Terus waktu itu lu juga masih sekantor kan sama gue kan? Yoi, kita masih satu kantor. Ya, lu itu gue sempet ini kak. Lu kan mulai nanya, lu agak ini bla 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 segala macam kayak gitu kan. Iya. Terus gua kasih tahu nih, gua nimbang setiap hari sekarang. Berat badan gua segini, lu bilang target lu berapa gitu kan. Ya udah, terus gua udah dari situ udah mulai lama-lama menurun, makin ke obsesi gua buat punya badan agak bagus. Bukan bagus tapi agak bagus lah gitu kan. Gua mulai tapi motivasi awal yang lu set itu apa sih? Ini awal dulu kan gue punya kolesterol ya. Gue punya kolesterol, terus kata dokternya, gue diceritain nih kolesterol itu bla bla segala macam gitu kan. Penyebabnya salah satu lemak gitu kan. Lemak itu apa sih? Pokoknya dia ngasih tau gue, kamu di umur segini emang mau masang ring digigitin kan? Masang ring itu apa? Masang ring jantung. Oh, masang ring. Iya, masang ring. Iya. Ring basket. Krik. Iya. Terus. Nah, dari situ gue juga masa iya. Nah itu dari apa sih? Akhirnya gue mikir ya, kesadaran diri gue sendiri sih. Gue kalau misalkan dipaksa, kayak misalnya bokap gue sering, lu gerak sono gitu kan, badan lu makin gede kayak gini, daripada gini penyakit makin banyak lu gitu kan. Itu gue malah bandel. Gue bodoh gitu kan. Cuman pas gue ingat kata dokter, masang ring gini, gue juga ya belum nikah, belum punya anak gitu kan ya kali. Akhirnya gue sadar diri, oh iya. Tapi gue nyoba gini, ngapa-ngapa gue nggak kurus, yang penting gue stabil segini aja berat badan gue. Awalnya itu. Tapi menurut lu ketika kan itu lu motivasinya gara-gara kesehatan, terus lu memulai memilih olahraga itu, apakah konsultasi ke dokter juga atau enggak buat dietnya? Apa cuman kayak lu sotoinisasi googling doang? Enggak, gua sotoy aja ya. Iya, sama gua sotoy. Ini buat penonton sebenarnya, kalau diet tuh emang cocok-cocokan, dan kebetulan yang juri pakai itu kan bukan diet tau ya, tapi benar-benar olahraga yang sesuai dengan kebutuhan badannya. Karena waktu itu 100 kilo, juri olahraganya plank kan ya. Nah, dari 100 kilo itu kan mungkin agak berat kalau misalkan lari. Lu pas 100 kilo udah lari belum sih?
pas 100 kilo gue sempet lari, cuman kira-kira 100 meter kaki gue udah pada kesemutan. Sakit ya? Iya. Jadi dari situ lo ngakalin berubah dulu ke plank Ke nge-plank, ke sit up, push up. Crunch itu, terus push up. Iya. Dari situ turun pas 6 bulan mulai kelihatan proses di bawah 100 kilo, 94 kilo. Itu 98 kilo. Nah dari situ gimana? Dari situ ya udah gue mulai kayaknya begini, kayaknya nih usaha gue kan nggak sia-sia nih. Iya, udah kelihatan. Ya udah akhirnya gue lanjutin aja terus. Tapi makin gue dikitin kalau setiap malam. Makan tiap malam dikurangi. Tapi pagi sarapan, siang makan. Pagi sarapan, siang apa aja gue hajar siang. Nasi padang 2 bungkus gue hajar. Kalau malam gue kurangin lagi, yang tadinya tadi 4 centong nasi jadi 2 centong nasi tuh. 2 centongnya lah ya. Ya terus pas udah ini gue kurangin lagi jadi 1 centong. 1 centong gue kurangin lagi setengah centong. Sampai kadang-kadang gue malas makan sampai malam udah. Tapi minum air aja yang banyak. Menurut lo mengurangi nasi itu ngaruh nggak sih? Ini gue pribadi ya. Nah, ini bukan kita sebagai awam ya, bukan medis ya. Menurut lo mengurangi nasi ngefek gak sih? Kalau kata gue kayaknya mengurangi nasi ngefek, cuman kalau misal jangan sampai nggak makan nasi kalau kata gue. Tapi lu tetap makan sarapan. Tadi yang lu kata bilang dari mulai sampai 1,5 centong sampai nggak makan itu cuma malam doang. Malam doang. Oh, pagi dan siang makan. Pagi dan siang makan karena siang gue beraktivitas kan. Siap. Berarti cuma malam lu emang mengurangi ya dari sampai centong, 2 centong, 1 centong sampai sekarang enggak atau emang masih kadang-kadang masih makan nasi. Emang kadang-kadang gue setengah centong atau 1 centong gitu aja. Berarti itu lumayan. Iya. Soalnya gue gini, gue sempat dikasih tahu sama gue ini juga dikasih saran sama senior gue di kantor, Bang Diki nanya deh. Apa kata lu? Kata dia gimana? Kayaknya lu kok nasi boleh, cuman dikurangin aja, jangan sampai nggak makan nasi. Takutnya kenapa? Nanti kalau misalkan lu udah bosen, lu ada rasa dendam gitu. Ini kayaknya, wah, gue udah lama nih nggak makan ini nih, gitu. Gue harus makan ini, pokoknya nih nggak mau tahu nih. Yang ada dia makin beringas. Bener. Makanya mendingan kita makan tapi dengan porsi yang dikit biar gue udah nyobain, udah ngilangin penasaran gue, berarti gitu. Iya bener. Jadi jangan bener-bener kayak nahan, tiba-tiba ntar meledak, lu balas dendam malah lagi gitu kan. Ya, kayak puasa kan ada orang yang buka kan. Bener. Bukan ntar gue buka, gue mesen apa aja banyak gitu kan. Lu berapa sekarang? 75,10. Nah, 75 itu berapa bulan? Berarti dari udah setahun lebih ya? Juli kemarin? Ya belum. Ya kan gue mulai serius dari Juli. Oh, dari Juli itu. Itu berapa bulan berarti? Juli. Itu sekarang bulan April. Juli 9 bulan lah ya. 9 bulanan. Wah, lumayan men. Karena emang lu lari fokus di lari juga ya, lari olahraga. Iya, lari angkat beban juga. Oh, lu sekarang udah angkat beban? Sekarang lagi angkat beban. Oh, iya. Nah, sekarang fokus dulu lagi 75 kilo. Apa yang lu rasain setelah dari 100 ke 75 kilo? Yang gua rasain? Apa ya? Paling kalau dari ukuran baju udah doran mulu, terus baju-baju yang lama enak gak bisa gue pakai lagi. Asik. Dari segi kesehatan yang lu rasa? Dari kesehatan lebih nggak gampang ngantuk. Proses itu juga nggak dibilang juga lumayan lama kan ya, 9 bulan lah ya. Bukan yang tiba-tiba sebulan lu turun. Kayak gue dulu seminggu gue 6 kilo men turun. Seminggu 6 kilo anjir. Itu ekstrim banget, seminggu 6 kilo. Nah, dari itu berarti tips yang dari lo pengen sampaikan ke orang-orang yang pengen punya motivasi kayak lo gimana coba? Tipsnya? Tips kalau yang penting sih konsisten aja sih. Konsisten ya? Iya, konsisten sama lu jangan kepaksa. Ya kalau misalkan lu apa sih gini, lu pengen tapi lu jangan berekspektasi lebih gitu. Misalkan gue yang penting gue sehat aja lah gitu kan. Nggak usah yang punya gue pengen kurus, gue punya beban yang gede, itu jangan, temen bonus itu. Jadi emang lu niatnya pengen ya udah sehat, lifestyle gitu kan? Anjay, lifestyle. Iya, maksudnya lifestyle dalam artian olahraganya bukan karena emang olahraga pengen kurus, tapi olahraga kayak kebutuhan. Emang olahraga buat kebutuhan gitu kan. Kalau lagi malas nih, gue paksain, tapi yang misalkan nggak apa-apa dah, ya sekitar 5 detik sampai 10 detik mah nggak apa-apa kali. Begitu. Yang penting jangan gue
biasanya kan gue ngeplank kan misalnya semenit nih, 9 sampai 2 menit gitu kan. Cuma kalau misalnya lagi malas, gue begini, ya udahlah, lagi malas nggak apa-apa lah. Yang penting hari ini ada ngeplank walaupun 5 detik atau 10 detik gitu kan. Yang penting ada ngeplank. Jadi gini jujur, sebelum kita beresin nih pertanyaan terakhir, lu formula lu untuk olahraga gimana? Misalkan plank berapa menit, sit up berapa kali atau gimana? Misalkan ya sit up lah gitu, udah sit up 30 repetisi 4 kali, ya abis itu nge-crunch lah gitu, nge-crunch berapa kali, nge-crunch gue bisa 30 kan, 30 kalau nggak 3 4 kali gue gitu, kayak skabilin. Terus? Itu 20. Tapi gue repetisi kalau nggak 3 sampai 4 kali, udah gitu. Ntar kalau misalnya capek, udah gue berhenti. Tapi kalau misalkan gue ngerasa tanggung nih, udah keringetan dan tanggung gitu, gue tambah lagi apaknya segala macem. Gitu. Dari 104 kilo, sekarang 75,5 kilo. 75,10. 75,1. Mantap. Ya dong. Ya, semoga menginspirasi teman-teman yang lagi nyari tips buat menurunkan berat badan. Termasuk gue juga lagi pengen balik ke 70 kilo lah maksimal gitu. Tapi susah banget. Lumayan, semoga menginspirasi teman-teman semua di rumah. Karena ini amin. syuting tadinya sebenarnya gue pengen nyamperin dia ke kantor, cuman karena emang situasi mumpung lagi dia kosong di rumah dan bisa pakai video call gini, dan kita juga lagi di rumah aja. Buat kalian juga, silakan kalian di rumah aja buat mendukung program pemerintah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, juga share ke teman-teman kalian yang ngerasa video ini seru dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Aditora TV. Ngeng dong. Ngeng.